Jika pada pembahasan kemarin kita membahas seberapa kuat pengaruh madzhabul arba'ah sehingga hampir seluruh ulama baik dari timur ataupun barat dan juga para cendekiawan, bangsawan-bangsawan Arab dan juga ulama-ulama yang ahli dalam beberapa bidang termasuk ahli tafsir, ahli teologi, ahli usul fikih, cendekiawan dan ilmuwan yang diakui oleh dunia. Bahkan para bangsawan dan raja-raja yang mempunyai karir mentereng semuanya mengikuti pada salah satu dari 4 mazhab yang ada. Maka pada kesempatan ini kami akan membahas siapa saja dari kalangan ulama-ulama ahli hadis yang mengikuti pada salah satu 4 mazhab yang ada. Fikih 4 mazhab sudah diberikan hujah dan disempurnakan ulama ahli hadis terkemuka. Madzhabul arba'ah dihiasi dan diperkaya oleh cendekiawan-cendekiawan hadis yang paling terkemuka dalam setiap era. Mereka mencurahkan waktunya dan dedikasinya untuk menelusuri hadis-hadis guna dijadikan hujah untuk mendukung argumen para imam mazhab yang diikutinya. Bahkan para imam hadis inilah yang melestarikan dan menyelamatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kekaburan. Mereka mendokumentasikannya secara sistematis sesuai format rumusan salah satu mazhab 4 yang diikutinya. Tidak jarang para aktivis anti mazhab mengutip hadis yang dibawakan oleh imam-imam ini, padahal mereka merupakan pengikut mazhab setia seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Baihaqi, Abu Dawud, Turmudi dan lain-lainnya. Keunggulan ini seolah menjadi ciri khas 4 mazhab itu sendiri yang tidak dimiliki oleh mazhab lain. Setiap rumusan dari madzhabul arba'ah selalu didukung oleh bukti dan nalar ilmiah, baik dari hadis maupun dari Al-Quran, yang telah disusun secara rapi oleh para tokoh ahli hadis terkemuka yang menjadi penerus mazhabnya. Hal inilah yang mendorong para cendekiawan untuk terus mengkaji dan mengaplikasikan hadis-hadis tersebut sebagai landasan bagi para imam mazhab yang diikutinya. Mereka berkhidmah totalitas untuk menyempurnakan landasan hukum mazhab mereka, sehingga mazhab-mazhab tersebut menjadi lebih kokoh. Dan inilah daftar para ulama-ulama ahli hadis yang sangat hebat dalam menguasai ilmu hadis, tapi mereka mengikuti terhadap salah satu 4 mazhab. Di antaranya yang pertama adalah para pengikut mazhab Hanafi. Siapa saja ulama ahli hadis yang mengikuti mazhab Hanafi? Yang pertama ada Al-Qadhi Abu Yusuf yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia selalu membela mazhab Hanafi. Dan yang kedua ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang wafat pada tahun 189 Hijriah. Ia membela mazhab Hanafi dari doktrin pemikiran mazhab yang lain. Kemudian yang ketiga ada Imam At-Tahawi yang wafat pada tahun 310 Hijriah, pindah dari mazhab Syafi'i ke Hanafi. Salah satu karya hadisnya adalah Musnad At-Tahawi. Dan yang keempat ada Ibnu Balban yang wafat pada tahun 731 Hijriah. Dan kelima ada Al-Hafidz Az-Zailai yang wafat pada tahun 762 Hijriah. Dan yang keenam ada Al-Badru Al-Aini yang wafat pada tahun 855 Hijriah yang memiliki karya Umdatul Qari, salah satu syarah Sahih Bukhari. Kemudian yang ketujuh ada Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1175 Hijriah. Dan yang terakhir ada Al-Laknawi yang wafat pada tahun 1304 Hijriah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ulama ahli hadis yang mengikuti mazhab Maliki. Siapa saja di antara mereka? Yang pertama ada Ibnu Abdul Barri yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Ia dijuluki sebagai Bukhari wilayah barat yang selalu gigih memberikan hujah-hujah dari hadisnya dalam membela mazhab Maliki. Kemudian yang kedua ada Al-Qadhi Iyad yang wafat pada tahun 544 Hijriah. Dan ketiga ada Ibnul Munir yang wafat pada tahun 683 Hijriah. Yang keempat ada Ibnu Batol yang wafat pada tahun 449. Ia mempunyai karya Syarah Sahih Al-Bukhari yang dipadukan dengan pendapat mazhab Maliki. Dan yang kelima ada Ibnul Arabi yang wafat pada tahun 543 Hijriah. Terakhir ada Az-Zarqani yang wafat pada tahun 1122 Hijriah, dan masih banyak lainnya. Lalu kemudian siapa saja ulama-ulama ahli hadis yang mengikuti terhadap pandangan Imam Syafi'i atau mengikuti mazhab Syafi'i? Yang pertama di antaranya adalah Imam Al-Bukhari, wafat pada tahun 256 Hijriah. Ia mempunyai karya hadis yang diakui umat Islam sebagai kitab paling absah setelah Al-Quran dan hadis. Menurut sebagian ulama, Imam Bukhari adalah mazhab Syafi'i, sekalipun terkadang melakukan ijtihad mutlak dan berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, namun tidak membuat beliau keluar dari ulama yang berafiliasi kepada Syafi'iyah, sebab kebanyakan persoalan beliau masih taklid kepada mazhab Syafi'i. Dan yang kedua ada Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Ia memiliki karya kitab Al-Jami. Kitab ini digolongkan di antara salah satu kutubus sittah, 6 kitab pokok dalam bidang hadis. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Huzaimah yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Salah satu karyanya adalah karya yang berjudul As-Sahih. Kemudian keempat ada Al-Hafidz Az-Daruqutni yang wafat pada tahun 380 Hijriah. Salah satu karyanya adalah As-Sunan Al-Kubro. Kemudian yang kelima ada Al-Hafidz Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 485 Hijriah. Ia dijuluki sebagai pembela Asy-Syafi'i sebab mempunyai 2 karya hadis monumental, Sunan Al-Kabir dan Sunan As-Shaghir. 2 karya itu mengkaji begitu detail tentang mazhab Syafi'i
Seakan orang yang membacanya akan beranggapan madhab Syafi'i tidak pernah luput dan tidak pernah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keenam ada Imam Al-Hakim yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Yang ketujuh ada Ibnu Shalah yang wafat pada tahun 643 Hijriah. Yang kedelapan ada Muhyiddin An-Nawawi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Yang kesembilan ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah dengan karyanya yang sangat hebat yang terkenal yaitu Fathul Bari Syarah dari Sahih Bukhari. Kemudian yang ke-10 ada Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dan masih banyak lainnya. Lalu siapa saja ulama-ulama ahli hadis yang hebat yang mengikuti madhab Hambali atau Ahmad bin Hambal? Di antaranya yang pertama ada Imam Muslim yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Seseorang yang mempunyai karya hadis yang sangat sahih dengan judul Sahih Muslim dengan keabsahan yang diakui oleh umat. Satu stip di bawah Imam Bukhari yaitu Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang kedua ada Imam Abu Dawud yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Yang ketiga ada Imam Nasai yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Yang keempat ada Al-Khalal yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Yang kelima ada Abdullah bin Ahmad yang wafat pada tahun 290 Hijriah. Yang keenam ada Ibnu Al-Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijriah. Dan yang terakhir ada Ibnu Rajab yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Oleh karena itu, setelah mengetahui ulama-ulama hadis ini, tidaklah tepat jika kita tidak mau bermadhab dan mengikuti kepada salah satu imam madhab 4 dan dengan pedenya melakukan ijtihad, memahami langsung hadis-hadis Nabi, sementara para imam hadis terkemuka saja tidak berani melakukan ijtihad. Pengetahuan mereka tentang hadis yang begitu kaya tetap mengakui keberadaan madhab, bahkan tidak sungkan untuk mengaku sebagai pengikut madhab. Jadi sangat aneh jika ada orang yang mengklaim melakukan ijtihad tanpa mengakui madhab, namun sering mengintip hadis dari imam-imam tersebut yang sebenarnya mereka adalah pengikut madhab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan lain-lainnya.